Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang logika fusi dan algoritma genetika. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Farhan. Silahkan. Logika fusi. Apa itu logika fusi? Logika fusi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output untuk sistem yang sangat rumit. Penggunaan logika fusi logik adalah salah satu pemecahan. Logika fusi sejauh mana suatu nilai ini benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Konsep logika fusi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Pedal gas kendaraan akan kita tekan dengan tekanan tertentu sesuai kecepatan yang kita inginkan. Slide kedua, ada beberapa alasan penggunaan logika fusi. Contohnya seperti di logika fusi sangat fleksibel, memiliki toleransi, konsep logika fusi mudah dimengerti, logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Logika fusi membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus memulai proses pelatihan. Logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fusi didasarkan pada bahasa alami. Ya, selanjutnya. Iya. Sebelum menggunakan logika fusi, biasanya komputasi menggunakan himpunan Kripps. Himpunan tegas Kripps nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan memiliki dua kemungkinan, yaitu satu yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau nol yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Ya, selanjutnya siapa? Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang kemudian adalah tentang fungsi keanggotaan fusi. Nah, fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Biasa juga disebut sebagai derajat keanggotaan, memiliki interval antara 0 dan 1. Ini digunakan untuk adanya pendekatan nilai fungsi. Next. Untuk operator dasar pada operasi himpunan, yang pertama ada fusi komplement. Fusi komplement ini diumumkan untuk nilai keanggotaan elemen yang himpunannya saling bersangkutan. Yang kedua ada fusi intersection. Ini adalah salah satu operasi umum yang digunakan pada fusi intersection, di mana elemen-elemen dari himpunan tersebut saling bersangkutan. Rumusnya bisa dilihat pada slide yang tertera. Yang ketiga ada fusi union. Belum. Yang ketiga adalah fusi union. Salah satu operasi umum yang digunakan pada fusi intersection, di mana operatornya itu adalah max atau operator OR. Operasi ini diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar di antara elemen-elemen dari himpunan-himpunan yang bersangkutan. Selanjutnya, tentang penalaran monoton. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik yang disebut sebagai implikasi fusi. Metode ini adalah metode penalaran yang paling sederhana untuk teknik implikasi fusi. Jika dua daerah fusi direalisasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X is A, then Y is B. Selanjutnya. Secara umum ada dua fungsi implikasi, yaitu minimum. Fungsi ini akan memotong output himpunan fusi dot produk. Fungsi ini akan menskala output himpunan fusi. Next. Sistem inferensi fusi. Fusi inference system atau disingkat dengan FIS, sistem inferensi fusi
inferensi penarikan kesimpulan, sistem inferensi fusi penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fusi. Jadi di dalam fusi inference system minimal harus ada 2 buah kaidah fusi. Input fusi inference system Crix-Velus, output fusi inference system Crix-Velus. Next, database fusi sebagian besar basis data standar diklarifikasikan berdasarkan bagaimana data tersebut dipandang oleh user dan menggunakan query untuk mencari data yang diinginkan. Namun terkadang dibutuhkan suatu data yang bersifat ambiguous, maka digunakan basis data fusi. Salah satu di antaranya adalah model Tahani. Basis data fusi model Tahani masih tetap menggunakan relasi standar. Hanya saja model ini menggunakan teori himpunan fusi untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Silahkan, Saudara Jordi. Genetika. Next. Apa itu algoritma genetika? Algoritma genetika adalah algoritma komputasi untuk menemukan penyelesaian permasalahan atau mencari solusi dengan cara yang lebih alamiah. Adapun struktur umum algoritma genetika, 1. Populasi, yaitu istilah pada teknik pencarian yang dilakukan sekaligus atas sejumlah solusi yang mungkin. Yang kedua, kromosom individu yang terdapat dalam satu populasi dan merupakan suatu solusi yang masih berbentuk simbol. Yang ketiga, generasi. Populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi selanjutnya merupakan hasil evaluasi kromosom melalui iterasi. Yang keempat, fungsi fitness, alat ukur yang digunakan untuk proses evaluasi kromosom. Nilai fitness dari suatu kromosom akan menunjukkan kualitas kromosom dalam populasi tersebut. Yang kelima, generasi berikutnya dikenal dengan anak atau offspring, terbentuk dari gabungan kromosom generasi sekarang yang bertindak sebagai induk. Yang terakhir atau keenam, mutasi atau operator untuk memodifikasi kromosom. Oke, selanjutnya itu komponen utama algoritma genetika. Ada 6 komponen utama algoritma genetika. 1. Teknik penyandingan. Teknik penyandingan meliputi penyandingan gen dari kromosom. Kedua, gen merupakan bagian dari kromosomnya. 1. Gen biasanya akan mewakili satu variabel. 3. Gen dapat direpresentasikan dalam bentuk string, bit, pohon array bilangan, real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, dan lain-lain. Next. Empat, itu kromosom dapat direpresentasikan dengan menggunakan string bit 1001 111101, bilangan real 65.65,656.2.88, elemen permutasi E2, E10, daftar aturan R1, R2, R3, elemen program genetika dan struktur lainnya. Next. Dua, prosedur inisialisasi.
yaitu ukuran populasi tergantung pada masalah yang akan dipecahkan dengan jenis seperti. Setelah ukuran populasi ditentukan, kemudian harus dilakukan inisialisasi terhadap kromosom yang terdapat pada populasi tersebut. Inisialisasi kromosom dilakukan secara acak, namun demikian harus tetap memperhatikan domain solusi dan kendala permasalahan yang ada. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Iswandi, yaitu komponen utama algoritma genetika. Yang ketiga, fungsi evaluasi. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, kromosom, yaitu evaluasi fungsi objektif dan konversi fungsi objektif ke dalam fungsi fitness. Next. Yang keempat, seleksi. Bertujuan untuk memberikan kesempatan reproduksi yang lebih besar bagi anggota populasi yang paling fit. Yang kelima, operator genetika. Ada dua operator genetika. Yang A, operator untuk melakukan rekombinasi yang terdiri dari rekombinasi bernilai real, rekombinasi diskrit, rekombinasi intermediate, rekombinasi garis yang diperluas. Yang kedua itu mutasi bernilai real dan mutasi bernilai biner. Terus komponen yang keenam itu penentuan parameter. Parameter adalah parameter kontrol algoritma genetika, yaitu ukuran populasi atau pop size, peluang crossover atau PC, dan peluang mutasi TM. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Masuk di seleksi. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Kemudian seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu mesin roulette dan turnamen. Berikut nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu. Next, nilai fitness ini dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Selanjutnya, algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Dalam nilai TSP, karena TSP bertujuan meminimalkan jarak, maka nilai fitness adalah inversi dari jarak. Crossover atau pindah silang merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak. Macam-macam crossover yang banyak digunakan antara lain pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika. Selanjutnya, siklus algoritma genetika. Populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, reproduksi, crossover, dan mutasi, populasi baru. Next. Mutasi. Mutasi yang digunakan adalah mengubah nilai acak suatu bit pada posisi tertentu. Next. Mutasi gen. Mutasi gen merupakan operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversnya. Misalnya gen bernilai 0 menjadi 1. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Mutasi yang dilakukan dengan memberikan nilai inverse atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Saya kembalikan kepada dia.
Baiklah, itulah tadi penjelasan dari logika fusi dan algoritma genetika. Nah, ini adalah satu pertanyaan dari kelompok lain, dari kelompok 2 atas nama Husnul Hatimah Basri. Coba jelaskan alasan penggunaan logika fusi pada poin memiliki toleransi. Apa yang dimaksud dan dari memiliki toleransi pada logika fusi? Nah, toleransi pada logika fusi ini maksudnya adalah karena fusi merupakan logika samar-samar atau tidak jelas atau dia abu-abu, maka ada namanya nilai benar dan nilai salah. Di sini toleransinya dia mentoleransi bagaimana jarak antara nilai benar dan nilai salahnya. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.